Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Halo, shalom adik-adik Joel Kids. Wah, Kamel. Iya, mic-nya Kamel mana? Oh iya. Oke. Kamel, sepatu ya. Dadah. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, kita kembali lagi ya hari ini sama Kak Devina dan Kak Kak Melina. Wah, Kak, kita udah siap ya Kak kali ini ya bener Kak banget, ya. udah siap ya, Kak. Kak Mel udah pakai sepatu. Iya, betul. Ya kan? Oh, tadi kita nggak siap, sekarang kita siap. Lalu bagaimana dengan adik-adik Joel Kids ya Kak Mel ya? Ada Joel Kids. Apakah kalian semua siap hari Yuk. ini untuk Masih mengikuti tiduran. ibadah online? Masih tidur, ayo berdiri. Iya tuh, Nah, kita yang siap. masih makan Kak Mel itu Kak Oh Mel. iya, betul itu, Kak. Lihat Itu ya, Kak. tuh, iya. Nih. Ayo buruan. Kalau yang masih makan, ayo makanannya buruan, berhenti, minum, terus kalian siap-siap ikut ibadah online. Betul. Iya. Betul banget. Tapi ada juga yang udah siap loh Kak Mel. Oh iya, betul, Lihat Kak. tuh. Udah siap, Kak. Luar Ih, biasa keren, mereka. luar biasa. Yuk Kak Mel udah siap ya pastinya Siap ya. dong, Kak, pastinya. Oke. Yuk sekarang kita mau mulai ibadah online hari ini. Kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Siapin hati kalian, siapin semuanya untuk Tuhan ya. Naikkan penyembahan kalian pagi hari ini di hadapan Tuhan. Buka mulut kalian. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Yuk adik-adik, berikan lebih baik lagi suara kalian buat Tuhan. Sembah Tuhan sama-sama dan katakan kau Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab
Engkau Tuhan gembala yang baik buat setiap kami. Engkau Tuhan yang baik buat setiap anak-anak-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau pun sembah Tuhan dan katakan, Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Yuk adik-adik, kakak mau berdoa buat kalian. Lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hati kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Biarkan kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Waktu kami mendengar firman Tuhan, Kau yang siapkan juga hati pikiran kami untuk terus fokus dan tertuju kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang berkati ibadah hari ini. Dan biar ibadah hari ini penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, yuk adik-adik. Kalian siap-siap nih. Kak Mel sudah mau siap-siap puji Tuhan. Kalian juga harus siap yuk. Yuk, semangat ya. Yuk berdiri semuanya, berdiri. Ikuti doanya Kak Mel. Ku puji nama-Mu dengan segenap hati. Ku puji nama-Mu dengan segenap hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, ku puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Yuk, kita puji lagi ya. Sekali lagi. Ikutin kakak di sini. Ayo, semangat lagi. Ku puji nama-Mu dengan segenap hati. Ku sembah nama-Mu dengan sepenuh hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Ayo lompatnya. Haleluya, haleluya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, ku puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangannya kalian. Haleluya. Tangannya di atas. Ku puji nama-Mu. Terus sekali lagi. Kata haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku puji nama-Mu.
nyanyi lagi Iya ya. betul banget Kak, Oke. udah semangat semua Kak adik-adik Oh, iya Joel Kids, tuh. Kak. Tuh yuk, semua tepuk tangan. Oke keren Kak, keren semua yuk Kak. Iya Kak, semangat semuanya Kak. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Keren semua nih. Jempolnya mana? Lebih tinggi lagi jempolnya ya Kak. Betul. Yeay. Yeay. Sekali lagi ya. Betul. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ayo berikan lebih baik lagi. Ku mau menyenangkan Hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, kesukaanku. sekali lagi. Memuji Tuhan, kesukaanku. Oke adik-adik, kita sudah puji Tuhan. Hari ini kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau siapin hati kita sekali lagi datang ke Tuhan ya. Kita mau berkata, Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam hidup kami, bahwa Kau Tuhan yang menjadi guru terbaik kami. Tuhan yang mengajarkan kami banyak hal. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu. Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan, kita belajar lagu ini sama-sama. Kita mau katakan pada Tuhan, dari teladan hidupmu. Yesus, Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaik.
seperti Maria mengerti isi hatimu. Kita mau sembah Tuhan dari awal lagu ini. Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu, teladan hidupmu, Yesus, oh Yesus. Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria mengerti isi hatimu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu Tuhan. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria mengerti isi hatimu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan ya Tuhan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria mengerti isi hatimu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria mengerti isi hatimu. Seperti Maria mengerti isi hatimu. Seperti Maria mengerti isi hatimu. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan hari ini Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang akan disampaikan nanti Tuhan dapat bertumbuh, berbuah lebat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman itu Tuhan menguatkan hidup kami dan hidup kami Tuhan dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ajari kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman semuanya, bertemu lagi di cerita Curly Village. Nah, hari ini ada pengumuman yang seru teman-teman, karena Curly Wonderland akan membagikan 25 tiket gratis kepada 25 anak yang datang paling pagi. Wah, enak banget ya. Aku mau nih kumpulin teman-teman dulu supaya bisa bergabung dan bermain bersama. Ayolah Mer, kita kesana lagi. Mumpung di Curly Wonderland ada tiket gratis loh. Iya, lumayan banget loh. Cuman kita harus berangkat pagi aja biar bisa masuk. Hanya untuk 25 anak aja kan? Nggak tahu kan baru kemarin aku kesana sama Kak Kris dan Kak Joanna. Ya tapi sama kita kan belum. Nanti kita coba yang arang jeram. Kamu belum pernah kan? Pasti seru habis. Emang kamu berani? Kamu meremehkan ya.
Aku beranilah. Kemarin aku mau main itu, tapi antrinya panjang banget. Terus sudah kesorean, jadi ya nggak jadi main. Makanya besok Sabtu ayo kita rame-rame ke sana. Terus aku ajak Kak Grace sama Kak Joanna lagi, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Kalau rame-rame jadi asik. Ya udah, nanti aku kabarin ya. Aku mau bilang dulu sama papa mama. Boleh nggak aku ke sana? Aku pulang dulu ya, sudah sore. Ternyata Marco dan teman-temannya sudah tahu akan berita ini dan mereka merencanakan untuk berangkat. Kira-kira Mercy dan Grace ikut nggak ya? Gimana Kak? Kakak sama Kak Joanna mau ikutan lagi nggak? Kata Marco, nanti kita coba wahana arung jeram aja Kak. Katanya seru banget loh. Emang kamu sudah izin mama sama papa? Ya belum. Kalau kakak mau ikut, pasti dibolehin deh. Oke, coba kakak telepon Joanna dulu ya. Halo Grace. Hai Joanna, kamu lagi sibuk ya? Enggak kok, lagi mau makan aja. Gimana? Gini, besok Sabtu aku mau ajak kamu ke Curly Wonderland. Kamu mau ndak? Besok Sabtu? Enggak ah. Kalau aku ikut berarti kan aku harus minta uang mama lagi buat beli tiket. Oh, kamu belum dengar infonya ya? Besok Sabtu itu Curly Wonderland kasih 25 tiket gratis buat yang datang paling pagi. Gimana? Seru kan? Kalau kamu mau ikut, nanti kita sama Marco dan Bravo juga. Hah? Gratis? Wah seru juga ya. Boleh. Tapi nanti aku izin sama mamaku dulu ya. Oke. Aku tunggu kabarmu ya. Bye Joanna. Ya ampun Mer. Kok bawaan kamu banyak banget? Kayak mau pindahan rumah aja? Enggak kok, aku bawa tas ini doang. Lah kamu nggak bawa apa-apa? Aku bawa uang dan handphone. Nanti kalau aku lapar, tinggal jajan aja di sana. Gak kayak kamu, ribet banget, bawaannya banyak. Kak Grace, sudah semua kan? Iya, sudah semua. Mer, kamu sudah bawa payung lipatnya? Ngapain Kak bawa payung? Ini panas loh Kak, gak mungkin hujan. Buat jaga-jaga aja. Iya, aku juga bawa payung lipat kok. Lihat deh Brav, bawaannya banyak banget. Gak kayak kita, simple. Ya udahlah, biarin. Gak ngerepotin kamu ini. Ayo kita berangkat. Yeay, mereka pun berangkat ke Curly Wonderland. Wah, semoga mereka menjadi 25 orang pertama yang bisa mendapat tiket gratis. Akhirnya sampai juga kita. Ayo lari ke gerbang ya. Kayaknya sudah mulai rame tuh. Iya ya, tunggu. Aku bawa tasku dulu. Yes, untung kita berangkat pagi. Pas banget kita jadi peserta ke 20, 21, 22, 23, dan 24. Sambil nunggu gerbangnya dibuka, aku beli minum dulu ya. Ayo Brav, kita beli minum. 20 minutes later. Mercy, Bravo sama Marco mana ya? Kok belum balik? Ayo kita masuk dulu aja. Oke, kita masuk yuk. Marco sama Bravo di mana ya? Kok belum balik juga? Kira-kira mereka beli minum di mana ya? Kok lama sekali? Nah, itu dia. Mereka lari-lari gitu. Kamu ini dari mana sih? Lama banget loh kita nungguin kamu di sini. Kita beli minum. Itu di situ tapi belum buka. Aku sama Marco nungguin deh. Belum buka juga. Ya udah, kita balik ke sini. Nah, kamu belum dapat minum dong. Iyalah kak. Tadi ngatain kita ribet.
Sekarang susah sendiri kan? Kita kan sudah berjaga-jaga ya kak. Bawa botol minum, biar kalau haus, gampang. Tinggal minum. Segar. Ya udah, kita jalan-jalan dulu. Nanti ada kok tempat yang jual minum, tapi bukanya jam 10. Jam 10? Ampun dah, bisa kering kerontang nih tenggorokan. Bagaimana kalau kita antri di Arung Jeram aja? Boleh, ayo ke sana yuk. Sambil menunggu tempat minum buka, mereka pun bersemangat ke tempat Arung Jeram. Ternyata sudah ramai sekali. Ya maklum, kan wahana ini sedang ngehits banget di Curly Village. Loh, kok cuaca jadi begini ya? Kok jadi mendung? Padahal tadi cuaca cerah dan tiba-tiba turun hujan. Kak, ini payung punya kakak. Aduh, kok jadi hujan begini ya? Gimana ini? Kalau begini, ceritanya jadi nyesel ya. Tadi ngatain kalau pergi sama cewek-cewek itu ribet ya. Bukannya ribet, tapi kita harus selalu berjaga-jaga dalam segala keadaan. Kita kan nggak pernah tahu kan, kalau tiba-tiba turun hujan, kita juga nggak tahu kalau ternyata tempat jual minumnya masih tutup. Nah, kalau kita sudah siap bawa dari rumah akan lebih enak. Kita jadi nggak ngalamin kesulitan kan? Iya, bener sekali yang kakak bilang. Aku tadi cuma bawa uang sama handphone. Malah tokonya masih tutup dah. Mana bisa selfie-selfie kalau begini. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, sekarang kita ke sana. Kita berteduh dulu ya. Nanti kalau hujannya sudah reda, kita kesini lagi. Ayo, pakai payungnya bersama-sama ya. Akhirnya payung kita berguna juga ya. Wah, untungnya Grace dan Joanna berjaga-jaga dengan membawa payung dan juga minuman. Adik-adik semua, ingat ya, kita harus berjaga-jaga. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Kita harus menyiapkan diri kita dengan membaca Alkitab, menyembah Tuhan, berdoa, menyiapkan diri kita, mengikuti ibadah, supaya saat Tuhan Yesus datang, kita sudah siap dan berjaga-jaga. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, senang sekali ya di hari Minggu ini kita bertemu kembali di ibadah online Joel Kids. Kalian apa kabar semua? Sehat? Kak Yanti percaya kalian ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, dan hatinya tetap mencintai Tuhan. Oke, kalian tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, kalian sudah dengarkan drama, Kak Yanti percaya itu semua memberkati hidup kalian ya. Sekarang kita waktunya untuk dengar firman. Ayo, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Nah, ada banyak tangan yang diangkat. Duduk yang manis, buka telinganya, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, dan jangan sambil mainan ya. Kita konsentrasi, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Oke, siap ya? Hari ini Kak Yanti mau ulas sedikit beberapa minggu terakhir ini kita belajar tentang apa? Ayo, tentang destiny. Pada ingat semua ya? Kak Yanti mau tanya sekali lagi, apa sebenarnya tujuan Tuhan, destiny Tuhan buat hidup kita? Ada yang bisa jawab? Pasti semua bisa jawab. Tujuan Tuhan untuk menciptakan kita adalah supaya nanti saat waktunya kita kembali ke Tuhan, kita kembalinya ke Tuhan dan bukan yang lain. Nah, beberapa minggu ini kita sudah belajar ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya nanti kita kembali ke Tuhan, bukan kembali ke yang lain. Ingat enggak yang pertama? Waktu itu hampir bulan yang lalu ya, kita belajar kita harus rajin memuji dan menyembah Tuhan. Kita suka menyanyi dan menyembah Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin baca firman, rajin beribadah dan rajin berdoa. Kak Yanti berdoa anak-anak Joel Kids dimanapun kalian berada, kalian masih melakukan itu semua. Kemudian kita juga belajar kita mempunyai karakter yang serupa dengan Kristus. Kita mempunyai
hati untuk jiwa-jiwa. Kita bawa teman-teman kita yang lain untuk kenal Tuhan. Kita juga belajar beberapa minggu yang lalu, ayo ikut Tuhan, setia sampai akhir, apapun yang terjadi. Dengan kita sangkal diri, kita pikul salib, ayo ikut Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar apa? Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Masih ingat semua ya? Nah, Kak Enti mau kasih informasi buat adik-adik Joel Kids yang ketinggalan, mungkin kalian bisa lihat lagi YouTube-nya Joel Kids Ministry. Belajar firman lagi lebih banyak biar itu terus masuk dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar yang selanjutnya. Apakah yang harus kita lakukan supaya nanti kita kembali ke Tuhan? Ya, kita hari ini akan belajar bagaimana kita menjadi anak yang siap menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siapa di sini adik-adik yang siap menyambut kedatangan Tuhan? Atau malah takut dengan kedatangan Tuhan? Kalau selama ini kita menyembah Yesus yang kita cintai, Kak Yanti yakin ketika nanti bertemu dengan Tuhan, itu adalah hari yang terindah dalam hidup kita. Amin. Siapa yang di sini punya idola? Punya ya, misalnya ketemu artis siapa gitu ya. Ketika satu hari kita mau ketemu dengan orang yang kita idolakan, wah hari itu pasti jadi hari yang ajaib, hari yang keren, kita berbunga-bunga karena mau ketemu idola kita. Apalagi hari ini kita jadi anak yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semua siap ya? Maka dari itu hari ini firman hari ini Kak Enti beri judul apa? Bersiap diri dan berjaga-jaga. Ayo Kak Enti mau lihat gimana cara duduknya yang siap. Siap dengar firman Tuhan. Siap tahu bagaimana caranya Kak kita menyambut kedatangan Tuhan. Tetap duduk yang manis ya. Tetap duduk yang manis. Ngomong-ngomong soal menyambut. Siapa yang pernah lihat rombongan Bapak Jokowi datang di kota kita? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Pernah ya? Kak Yanti pernah lihat. Waktu itu lewat di depan rumah. Kak Yanti lihat, loh jalannya sepi, kosong, nggak boleh ada mobil yang lewat. Ada petugas banyak banget gitu ya. Tak pikir ini kenapa? Lama-lama, loh ada mobil yang tulisannya di platnya itu Indonesia. Wah itu Pak Jokowi. Yang terjadi apa? Orang-orang warga yang di pinggir jalan mereka dada-dada, Pak Jokowi. Mereka menyambut. Waktu dulu sebelum pandemi, apa yang terjadi kalau seorang presiden datang ke sebuah kota? Anak-anak SD gitu ya, atau SMP gitu, berdiri di pinggir jalan sambil bawa bendera merah putih. Mereka katakan, selamat datang Pak Jokowi. Mereka menyambut seorang presiden. Jalanan semua bersih, dipasang bendera merah putih. Keren ya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena Pak Jokowi adalah presiden kita. Dia orang nomor 1 di Indonesia. Nah, hari ini apa yang akan kita lakukan kalau yang datang dalam hidup kita itu Tuhan Yesus? Dia bukan cuma presiden atas Indonesia, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Apakah kita ketika tahu oh Tuhan Yesus mau datang, ya udah biasa aja, enggak usah mandi, bajunya ya apa adanya, apa seperti itu adik-adik? Enggak ya, kita akan persiapkan hidup kita benar-benar untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi masalahnya, kedatangannya Pak Jokowi itu semua orang tahu. Betul ya? Aparat pemerintah tahu. Nanti ya hari Senin misalnya tanggal sekian, jam sekian Bapak Jokowi akan datang di Kota Semarang. Mereka tahu. Mereka persiapkan hari-hari sebelumnya semua bersih, semua tanaman bagus. Betul ya? Tapi masalahnya kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Betul? Ada yang tahu? Oh Tuhan Yesus nanti datang ya hari sekian. Jam sekian, tanggal sekian. Masalahnya kita tidak pernah tahu adik-adik kapan Tuhan Yesus itu datang. Dan kedatangan Tuhan buat hidup kita ada 2 macam. Aduh Kak kok firmannya agak berat. Tak apa-apa,
kita belajar karena hari-hari ini adalah hari-hari kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua yang kita tidak pernah tahu itu kapan. Ada dua macam kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah secara personal. Apa itu Kak secara personal? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar banyak saudara kita mungkin, keluarga kita, tiba-tiba mereka sakit, mereka meninggal. Atau kita melihat orangnya masih seger buger, enggak kenapa-kenapa, tiba-tiba dia meninggal. Itu kedatangan Tuhan secara personal buat hidup orang tersebut. Tiba-tiba dia datang, dipanggil Tuhan, dan dia kembali ke Tuhan. Jamnya kapan? Enggak tahu. Tanggalnya kapan? Enggak tahu. Tapi ada yang kedua, yaitu secara global. Kapan itu Kak? Saat nanti dia datang menjemput kita di awan-awan. Kita menjadi orang yang dijemput Tuhan atau malah kita jadi orang yang ditinggal. Kalau destiny kita diangkat di awan-awan. Kita akan ikut Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya tidak benar, hidup kita sembarangan, kita mungkin jadi anak yang tertinggal. Kita cuma lihat loh Tuhan Yesus ada di sana sama teman-temanku semua. Tapi anak yang hidupnya tidak benar, mereka ditinggal. Ada dua macam kedatangan Tuhan. Dan mau tidak mau, kita harus siap. Loh Kak, aku masih kecil Kak. Aku masih gagah, aku masih muda. Tidak mungkinlah Tuhan datang dalam hidupku secara personal. Berapa waktu yang lalu banyak loh anak kecil yang mereka juga dipanggil Tuhan. Tiba-tiba enggak apa-apa, sakit sebentar, mereka dipanggil Tuhan. Usia enggak akan pernah menjamin kita, oh nanti kalau sudah tua baru aku mati. Enggak. Banyak teman-teman seusia Kak Yanti begini, sepertinya masih sehat, masih punya masa depan yang cerah, tiba-tiba dia meninggal. Dia tidak pernah tahu kapan Tuhan datang dalam hidupnya. Lanjut lagi ya, Kak Yanti menemukan paling enggak ada 5 ayat yang mengatakan kapan hari Tuhan itu datang. Wah seru ini, kapan ini, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, ayo siapa yang pengen tahu? Pasti semua pengen tahu ya, kita lihat ayatnya, ada 5 minimal. Kak Yanti belum ketemu semuanya, mungkin bisa lebih, tapi minimal ada 5. Coba kita lihat ya, Matius 24 ayat 43. Sudah baca? Ada lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Sudah? Lagi, 2 Petrus 3 ayat 10. Ini yang ketiga, sudah baca? Lagi, Wahyu 3 ayat 3. Yang keempat, ini yang kelima terakhir, Wahyu 16 ayat 15. Kapan hari Tuhan itu datang? Kapan? Kapan? Tidak tertulis. Semua 5 ayat ini menuliskan dia datang. Hari Tuhan seperti pencuri di waktu malam. Hayo, kira-kira kalian tahu enggak kapan pencuri itu datang? Apakah kalau suatu malam pencuri itu mau datang, siang harinya dia ketok, permisi Bu, permisi. Gimana Pak? Nanti malam saya nyuri ya Bu. Mungkin? Gak mungkin adik-adik. Pencuri akan selalu lihat, mana ya rumah yang tidak terjaga dengan baik. Misalnya lupa ngunci pintu. Wah kesempatan ini buat pencuri masuk. Dia mencuri. Sama dengan hari Tuhan. Hari Tuhan, dari 5 ayat ini dikatakan, hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Maka dari itu Matius 24 ayat 42. Baca sama-sama ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak pernah tahu dari mana Tuhan itu datang. Kapan kita tidak pernah tahu. Maka yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga, bersiap diri dan berjaga-jaga. Hal yang pertama kita akan belajar. Berjaga-jaga seperti apa Kak yang harus kita lakukan untuk kita menyambut Tuhan? Siap belajar? Masih semangat? Atau takut? Aduh Kak, kalau Tuhan datang gimana? Tapi Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids, anak-anak yang luar biasa. Kita akan terus belajar biar kita tahu bagaimana kita berjaga-jaga. Amin. Yang pertama, kita lihat video berikut ini. Wah, akhirnya hari ini aku mau
nonton film kesukaanku. Belum mulai. Sambil nunggu aku sudah punya makanan yang banyak, minuman yang banyak buat temen nonton. Biar nontonnya nggak garing. Bentar lagi mulai. Karena belum mulai aku makan dulu. Makan ini mana ya? Kok nggak mulai-mulai sih? Minum yang mana ya? Ini dulu. Enak banget. Aduh, lama banget. Nggak mulai-mulai filmnya. Ada yang ngantuk. Siapa ya? Yuk kita kagetin ya. Kita kagetin ya. 1, 2. Ya, mulai. Oke. Mulai apanya? Aku tuh lagi nonton film. Kak. Udah selesai? Loh, Ini gimana sudah selesai. Aku nungguin filmnya, tapi kok sudah Mau selesai? nonton apa mau tidur? Mau nonton. Tapi filmnya sudah selesai. Ya, Gara-gara dia ngantuk. Yeay, gak jadi nonton. Oke, sudah lihat ya? Apa yang terjadi tadi? Hah? Lagi siap-siap mau nonton film, karena kebanyakan makan, jadi apa? Ngantuk. Akhirnya filmnya bisa dilihat gak adik-adik? Gak bisa, filmnya udah selesai, dan dia tertidur, ya kan? Jadi tidak bisa lihat filmnya. Ayo, berapa banyak yang sering seperti itu? Nanti malam nih aku mau bergadang, mau nonton bola. Siapin snack yang banyak, minuman yang enak. Di waktu jamnya bolanya main, kitanya tidur. Kita tidak jadi nonton bola sama keluarga kita. Matius 25, ayat ke-5, dikatakan apa? Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, apa yang terjadi? Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Berjaga-jaga yang pertama yang kita belajar hari ini, jangan ngantuk. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, jangan ngantuk. Beberapa waktu yang lalu Kak Enti pernah sampaikan satu orang tokoh yang ketika dengar firman, duduknya di pinggir jendela sambil merasakan sepoi-sepoi angin, terus ngantuk, brok, jatuh. Siapa dia? Masih ingat? Siapa? Eutikus. Tahu ya cerita itu ya? Beberapa waktu yang lalu Kak Enti pernah sampaikan, karena sepoi-sepoi angin, mungkin perutnya kenyang, habis makan, membuat kita ngantuk. Apa yang membuat kita ngantuk adik-adik? Nyaman, perut kenyang, angin sepoi-sepoi atau ada AC gitu ya, membuat kita jadi ngantuk. Tanpa kita tahu, loh Tuhan itu datang. Di Matius tadi diceritakan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mereka ngantuk. 10-10-nya ngantuk, mereka yang punya minyak yang ngantuk, yang enggak punya minyak yang ngantuk juga. Hari-hari ini kita sudah terlalu sering mendengar Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus segera datang. Lah kapan Kak? Tuhan Yesus segera datang. Berapa banyak di antara kita yang karena lama mempelai itu tidak datang, kita mulai ngantuk. Ngantuk yang pertama, karena kenyamanan dalam hidup kita. Berapa banyak kalian yang sekarang ada dalam kondisi nyaman? Kalian tinggal di rumah mama papa kalian yang diberkati dengan luar biasa. Aku minta sepeda, langsung datang sepeda. Aku minta PS, langsung datang PS. Aku mau iPhone, langsung datang iPhone. Aku mau makan burger 10, datang burger 15 gitu ya. Aku mau makan pizza, datang pizza 1 meter. Wah, sepertinya, lah kalau sudah seperti ini buat apa lagi Kak aku berdoa?
Aku enggak perlu Tuhan, aku minta pizza. Enggak perlu kan? Tinggal, pizza. Datang pizza 1 meter gitu. Kenyamanan kita membuat kita ngantuk. Tidak lagi berjaga-jaga, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, tidak lagi menyembah Tuhan. Lah buat apa aku nyembah Tuhan? Butuh apa-apa aku ada. Mama papaku diberkati luar biasa. Hati-hati, kenyamanan kita membuat kita bisa ngantuk. Membuat kita tidak lagi berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan. Tapi ngantuk yang kedua bisa juga karena ketidaknyamanan kita, adik-adik. Berapa waktu yang lalu Kak Enti sempat jalan, di situ Kak Enti lihat tukang becak. Karena dia enggak dapat penumpang, dia ngapain? Ngantuk, dia tidur. Mungkin tukang becak ini merasa, loh kok enggak ada yang naik becakku ya? Sekarang udah banyak ojek online, sudah banyak yang punya motor sendiri, kok enggak ada yang naik becakku? Ya sudahlah, aku enggak mau cari penumpang, aku mending tidur. Dengar, merasakan angin sepoi-sepoi membuat dia tidur. Ketidaknyamanan juga kadang membuat kita ngantuk. Hari-hari ini, adik-adik yang tinggal dalam kondisi yang tidak nyaman, mau pengen sepeda aja dari tahun kapan sampai tahun ini belum dapat sepeda. Boro-boro minta ganti handphone. Handphone itu loh sudah ngehang terus buat sekolah online. Mana ada handphone baru? Dan hal itu yang membuat kalian ngapain aku berdoa lagi Kak. Aku berdoa dari tahun lalu sampai tahun ini. Aku belum dapat sepeda. Mau makan enak aja rasanya susah Kak. Papaku habis di PHK. Buat apa aku nyembah Tuhan lagi? Buat apa aku baca firman Tuhan lagi? Ingat, ketidaknyamanan membuat iman kita runtuh. Membuat iman kita jadi loyo. Bukan tertidur dalam arti fisik tidur gitu, enggak, iman kita yang tidur. Berapa banyak dari hidup kita, imannya mulai tertidur. Imannya mulai loyo, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sudah kalau gitu aku enggak usah ke gereja lah, ibadah online yang ngapain, ngabisin kuota mungkin. Tapi Tuhan tidak menjawab doaku. Adik-adik, hal yang pertama, kita harus berjaga-jaga, jangan ngantuk. 2 hal ini tetap sama-sama membuat kita ngantuk. Kenyamanan dan ketidaknyamanan. Kalian ada di posisi di mana? Tapi hari-hari ini ayo tetap berjaga-jaga. Miliki sikap hati yang terus berjaga-jaga. Tetap dengar Tuhan, tetap sembah Tuhan, tetap berbicara dengan Tuhan, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Siapkan diri, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang menjumpai kita. Bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa nanti ketika Dia datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Tetap berjaga-jaga. Jangan sampai apapun juga membuat kita ngantuk. Jangan sampai segala hal yang enak membuat kita ngantuk. Amin. Apa tadi yang pertama? Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Jangan ngantuk. Sambil dipukul pipinya, jangan ngantuk. Oke, kita akan belajar yang kedua. Masih semangat? Masih semangat ya? Kita akan terus semangat. Yang kedua, kita lihat video berikut ini. Tada! Yeay, dia cantik sekali tuh. Hai Mau Jen. kemana? Aku mau ke pesta ulang tahun temanku. Kamu habis mandi ya? Iya, barusan Bukannya tadi kamu habis mandi? Kok mandi lagi? Iya sih, tadi aku sudah mandi, tapi mandi lagi lah kan mau pergi. Oh, mau pergi. Iya, Mau biar kemana? bersih, biar wangi. Mau ke pesta ulang Oh, tahun. pesta ulang tahun. Iya. Aku bantuin ya. Mau bantu apa? Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Pakai ini ya. Ini, Bentar. ini. Aku lagi bedakan. Pakai ini bagus ya. Bagus ya, pakai ini ya. Tunggu dulu lah, aku biar Lu dandan kan dulu. dibantuin ini, aku sisir. Gini ya. Gini ya. Gimana sih? Gini. Udah loh. Ya Aku sudah. mau siap-siap dulu. Ngerecokin aja. Nah, sudah lihat video tadi? Zengli lagi ngapain? Lagi dandan. Katanya mau ke pesta ulang tahun. Nah, untuk datang ke pesta ulang tahun aja kita dandan pakai baju yang bagus. Kita make up buat yang cewek-cewek gitu ya. Apalagi kita menyambut kedatangan Tuhan yang luar biasa. Kak, lah apa berarti kita harus mandi sepanjang hari gitu Kak? Enggak adik-adik. Apa terus kita harus dandan setiap hari Kak? Enggak adik-adik. Kan kita enggak tahu Kak kapan Tuhan Yesus datang. Yang dimaksud hari ini apa? Bersihkan hidup kita. Dari apa?
dari segala pelanggaran kita. Kak Enti mau tanya, siapa ayo yang hari ini suci, belum berbuat dosa? Ada? Aku enggak ngapa-ngapain Kak, aku enggak mencuri, aku enggak membunuh. Tapi tadi aku ngomong kasar sama mama papa. Itu pelanggaran bukan? Tetap pelanggaran. Hari ini kita sudah melanggar, oh iya aku ngomong kasar sama mama papa. Maaf Pak, aku minta maaf. Besok enggak lagi, betul, besok enggak lagi. Tapi besoknya bentak-bentak mbak di rumah. Sama aja kan? Tetap melakukan pelanggaran. Setiap hari hidup kita selalu melakukan pelanggaran. Kita berpikir buruk itu loh, berpikir negatif itu loh. Itu pelanggaran di hadapan Tuhan. Yuk, seperti Raja Daud yang berkata di Mazmur 51 ayat 3-5. Kita baca sama-sama ya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Perhatikan ini, senantiasa bergumul dengan dosaku. Selama kita masih ada, kita senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita merasa hebat, merasa lebih baik dari orang lain. Apakah itu hal yang baik? Bukan, itu juga pelanggaran di hadapan Tuhan. Yuk hari ini kita belajar 2 hal, bersiap diri dan kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik itu secara personal dalam hidup kita ataupun secara global nanti. Adik-adik, masih mau kita berjaga-jaga? Jangan lengah ya. Hari-hari ini siapa yang iman kalian mulai ngantuk? Yang iman kalian mulai tertidur? Mulai tidak percaya lagi dengan Tuhan? Bangkit, ayo bangun. Katakan sama siapapun yang ada di rumah kalian, bangun, jangan tidur, jangan ngantuk. Kita berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua adalah bersihkan hatiku Tuhan. Dengan apa kita membersihkan hati kita? Apa dicuci gitu, disabun gitu? Enggak adik-adik. Kita bisa bersihkan hidup kita dengan firman Tuhan. Karena hanya di firman Tuhan dikatakan, jangan ini, aku menghendaki hidup berkenan di hadapanku. Saat kita rajin baca firman, kita semakin tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Yuk semua tutup Alkitabnya masing-masing. Kita akan berdoa sama-sama. Kita mau minta Tuhan, jadikan aku generasi yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Jadikan aku generasi yang siap, yang berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu. Kita tidak pernah tahu kapan waktu persisnya, tapi kita tahu Yesus yang kita sembah, Dia akan datang dan menjemput kita. Dan kita juga mau didapati hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, apa ya Tuhan mau jemput kita? Apa Tuhan suka dengan anak-anak yang hidupnya berantakan? Anak-anak yang hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Tapi buat kita yang menyukakan Tuhan, Dia suka dengan hidup kita. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan, bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bisa semua ya, adik-adik yang sudah dapatkan albumnya Joel Kids, lagu itu ada di situ. Enti percaya, nyanyikan terus lagu-lagu Joel Kids dan itu akan menjadi berkat buat hidup kalian. Itu akan menguatkan hidup kalian. Semua tutup Alkitabnya, pegang, taruh 2 tangan di hati kita. Kita mau lagu ini jadi doa. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, firman-Mu bentuklah hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu.
Katakan lagi, bersihkan hatiku. Kan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Tuhan, biar ini jadi doa setiap kami Tuhan. Bersihkan hidup kami setiap hari, supaya kami jadi anak-anak yang siap menyambut Engkau datang dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Biar lagu ini menjadi doa kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, itu jadi kerinduan setiap kami. Terus Tuhan, bersihkan hidup kami hari demi hari. Selidiki hidup setiap kami Tuhan, supaya hidup kami didapati bersih, didapati berkenan di hadapan-Mu. Dan buat setiap kami Tuhan yang mulai ngantuk hari-hari ini, mulai tertidur hari-hari ini Tuhan, kami mintakan bangunkan setiap kami. Kami katakan, hai jiwaku, hai rohku, bangun, bangkit, siap, berjaga-jaga menyambut Tuhan. Tuhan, kami mau katakan buat setiap roh kami yang mulai tertidur, hai rohku, hai jiwaku, ayo bangkit. Kami mau sambut Engkau Tuhan, kami mau terus hidup menyukakan hati-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, terus bicara dengan setiap firman yang kami dengar hari-hari ini. Kami mau terus bangkit, kami mau terus berjaga-jaga untuk kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Joel Kids yang siap berjaga-jaga, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap siap, tetap berjaga-jaga. Eits, jangan dimatikan dulu. Setelah ini kita akan tetap berdoa, berjaga-jaga buat bangsa dan kota kita. Amin. Terus ya, terus berdoa. Shalom adik-adik. Kita semua sama-sama menunggu kan? Nggak peduli kalian masih kecil atau yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, dan yang sudah bekerja, bahkan sampai opa-oma. Ada yang tahu menunggu apa? Yo, menunggu ditraktir, menunggu dapat hadiah, menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya dong. Yes, karena itu kita senantiasa harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Caranya berjaga-jaga, salah satunya dengan rajin berdoa adik-adik. Karena itu Prayerman mau ajakin kalian semua untuk berdoa sama-sama ya. Kita doakan bangsa kita agar terjadi keselamatan. Ya adik-adik, sekali lagi Prayerman ajak adik-adik semua untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Biar hari ini setiap yang doa kita naikkan benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia. Mari kita percaya yang pernah kita doakan tidak pernah sia-sia Tuhan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Amin adik-adik, mari kita percaya, mari perkatakan. Ayo adik-adik, perkatakan doa kalian untuk bangsa Indonesia. Biarkan setiap kami ini datang di hadapan-Mu. Engkau yang lihat setiap hati kami Tuhan. Ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan kehendak-Mu yang jadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa, sekali kami ucapkan berkat atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar akan menanti Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan Indonesia Engkau lawat Tuhan. Biarkan miliaran jiwa diselamatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan. Biarkan di hari-hari seperti ini mereka semua diselamatkan Tuhan. Biarkan mereka menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan biarkan setiap mereka percaya bahwa Engkau adalah juru selamat dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi kami juga berdoa Tuhan, biarkan Shalom-Mu yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarkan setiap kekhawatiran dalam hidup kami, kekhawatiran atas bangsa Indonesia ini, semuanya diluputkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, Jehovah Shalom itu yang bertata atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa dan deklarasi yang kami katakan semuanya dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk, sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya
menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram Eagle Bookstore, akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, karena ku tahu ku akan Kau sembah, dan ku mau hidup menurut firman-Mu. Sebab Kau gembala yang baik. Tuhan Yesus, juru selamatku, seperti kasih Tuhan. Happy birthday, happy birthday. Siapa ya yang ulang tahun? Selamat ulang tahun buat teman-teman kita, buat kakak-kakak pelayan anak Joel Kids yang berulang tahun di bulan September. Siapa dia? Ini dia. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita, buat kakak-kakak kita yang luar biasa. Yuk kita sepakat, kita berdoa buat mereka. Sekali lagi bangkit berdiri yuk, kita kedangkan tangan, kita berkati teman-teman kita. Mungkin papa mama kalian juga berulang tahun di bulan September. Ayo adik-adik doakan mereka juga di rumah. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat usia 1 tahun yang Kau tambahkan buat teman-teman kami, kakak-kakak pelayan anak Joel Kids yang berulang tahun di bulan September. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan perkenanan-Mu ada dalam hidup mereka, dan biar mereka terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kau memberkati setiap langkah mereka, memberkati setiap apapun yang tangan mereka kerjakan. Kau memberkati hidup mereka dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka garam dan terang-Mu dimanapun mereka ada. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberkati, Engkau melimpahkan semua anugerah-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman dan kakak-kakak Joel Kids yang berulang tahun di bulan September. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun buat teman-teman kita, buat kakak-kakak pelayan anak Joel Kids juga. Nah, kita sudah selesai ibadah hari ini. Siapa yang masih semangat? Masih semangat? Semua masih semangat ya. Kak Yanti akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa absen. Absennya ada di link di bawah ini. Dan yang kedua, buat kalian yang belum follow YouTube-nya Joel Kids, ayo follow ya. Seperti tadi Kak Yanti bilang, yang belum dengar firman-firman yang beberapa minggu yang lalu, ayo dengerin di YouTube-nya Joel Kids Ministry. Ada juga Instagram-nya Joel Kids ya. Kalian juga bisa follow. Nah, kalian bisa dapat informasi dari Instagram-nya Joel Kids. Ibadah MK anak lewat Zoom tetap ada ya, setiap hari Sabtu. Jam berapa? Jam 3 sore ya. Ajak teman-teman yang lain, ajak mereka semua untuk bergabung. Kita akan games, kita akan menyanyi menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita akan mendengarkan juga firman Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik tetap semangat. Ya, firman hari ini mengingatkan kita ayo berjaga-jaga. Ayo siap sedia. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids, anak-anak yang luar biasa. Yang terakhir, sudah pada punya albumnya Joel Kids terbaru? Sudah punya belum? Oh belum? Oh yang belum, ayo buruan beli. Kak caranya gimana? Kalian bisa aja hubungi Instagramnya Joel Kids. Tanya, Kak aku mau beli, caranya gimana? Gitu ya. Nanti kalian bisa dapatkan, dengarkan lagu-lagunya, dan itu akan memberkati hidup kalian. Amin.
Terakhir kita akan selesai, kita akan berdoa, kita mengucap syukur dengan Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, karena Tuhan Yesus yang baik buat kita. Kita akan selesaikan ibadah hari ini, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya sekali lagi bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat ibadah yang sudah kami lewati. Kami mengucap syukur, kami dengar firman-Mu, kami menyanyi, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa, sekali lagi berdiri buat bangsa dan kota kami. Kami sangat mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup setiap kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati kesehatan kami, semua aman ada di tangan-Mu Tuhan. Juga berkati pekerjaan mama papa kami Tuhan. Kami percaya mereka diberkati Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, setiap kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami di atas dan kami bukan di bawah. Kami diberkati untuk memberkati banyak orang. Karena itu panggilan Tuhan atas hidup setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kami terima berkat dari kasih Allah Bapa menyertai setiap langkah hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai hidup kami dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kami kuat Tuhan saat sampai nanti Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati, semua adik-adik yang semangat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.